Halo semuanya, selamat datang di channel aku Arsela. Hari ini aku mau membahas mengenai keseimbangan pasar untuk satu jenis produk yang ada di mata kuliah Matematika Bisnis. Sebelum masuk ke materi, jangan lupa untuk pencet tombol subscribe dan juga like-nya ya. Oke, yang pertama, titik keseimbangan pasar itu apa sih? Berdasarkan definisi, titik keseimbangan pasar yaitu interaksi fungsi permintaan dan penawaran di mana jumlah produk yang diminta konsumen sama dengan jumlah produk yang ditawarkan, atau harga yang diminta sama dengan harga produk yang ditawarkan. Rumus yang akan digunakan di keseimbangan pasar untuk satu jenis produk yaitu PD sama dengan PS, atau bisa juga QD sama dengan QS. Titik yang terbentuk menjadi market equilibrium disebut dengan PE dan QE. PE sendiri yaitu harga keseimbangan atau equilibrium price. QE yaitu kuantitas keseimbangan atau equilibrium quantity. Untuk dapat memahami materi ini dengan baik, kita langsung aja ke latihan soalnya. Di sini aku kasih satu contoh soal, yaitu pada harga 2000 jumlah buku yang diminta oleh konsumen sebanyak 1000 unit dan yang ditawarkan sebanyak 800 unit. Ketika harga buku tersebut naik menjadi 2400, jumlah permintaan buku turun sebesar 40% dan jumlah yang ditawarkan menjadi 1000 unit. Maka tentukanlah fungsi permintaan dan penawaran serta tentukanlah titik keseimbangannya. Nah, untuk yang fungsi permintaan dan penawaran itu kan ada di materi sebelumnya. Bagi yang belum melihat materi sebelumnya bisa cek dulu ke materi sebelumnya. Oke, di sini aku langsung aja. Kita tulis dulu diketahuinya. Kita cari dulu P1 dan P2-nya. P1-nya yaitu pada harga 2000, harga pertama kali, yaitu kan 2000. Berarti ini P1. Terus jumlah buku yang diminta oleh konsumen sebanyak 1000 unit. Karena ini adalah jumlah yang diminta, berarti ini adalah QD-nya. QD satunya yaitu 1000 unit. Dan yang ditawarkan sebanyak 800 unit. Ini kuantitas yang ditawarkan, berarti QS satunya 800 unit. Terus ketika harga buku tersebut naik menjadi 2400, nah ini P2-nya, harga keduanya. Jumlah permintaan buku turun sebesar 40%. Berarti kita harus cari dulu 40%-nya dari yang 1000 tadi itu berapa sih? Jadi 1000 dikalikan 40 dibagi 100 sama dengan 400 unit. Jadi kita langsung kurangin aja 1000 unit yang tadi dikurangi 400 unit sama dengan 600 unit. Jadi ketemu QD2-nya yaitu 600 unit. Lanjut, dan jumlah yang ditawarkan menjadi 1000 unit. Berarti ini QS2-nya 1000 unit. Langsung aja kita cari. Di sini aku nyari fungsi penawaran terlebih dahulu. Kalian juga bisa nyari fungsi permintaannya terlebih dahulu. Suka-suka kalian sih sebenarnya. Oke. Di sini fungsi penawaran kita pakai rumus P min P1 dibagi Q min Q1 sama dengan P2 min P1 dibagi Q2 min Q1. Kita langsung masukkan aja yang diketahui. P min P1-nya 2000 dibagi Q min Q1-nya 800 sama dengan P2 min P1 2400 kurangi 2000 dibagi Q2 kurangi Q1. Ini pakai yang, karena ini fungsi penawaran, kita pakai yang ada di QS ya. Jadi 1000 kurangi 800. Yang bisa dikurangi dulu. Ini kan jadi 400 sama 200. Terus habis itu dikalikan silang. Kalau sudah dikalikan silang, kita langsung bagiin, dibagi sama rata 200. Jadi ketemulah fungsi penawarannya yaitu 2Q ditambah 400. Langsung lanjut ke fungsi permintaan. Rumusnya sama, cuman kita akan memakai yang ada di QD 1 dan QD 2. Yang QS1 sama QS2-nya kita abaikan. Jadi P min P1 dibagi Q min Q1 sama dengan P2 min P1 dibagi Q2 min Q1. P min 2000 dibagi Q min Q1-nya 1000
sama dengan P2 min P1 2400 kurangin 2000 dibagi Q2 min Q1 600 kurangin 1000. Yang bisa dijumlahkan atau dikurangin diselesaikan terlebih dahulu. Habis itu dikalikan silang, terus kita bagi rata dibagi 400. Jadilah ketemu fungsi permintaannya yaitu 3000 min Q. Yang kedua, tentukanlah titik keseimbangannya. Nah, kita tulis dulu market equilibrium. Kan sudah ditemukan fungsi permintaan dan penawarannya, maka kita bisa langsung, karena ini bentuknya PD dan PS, maka kita pakai rumus yang PD sama dengan PS. Tapi kalau misalnya kalian nemunya yang QD sama QS, kalian langsung aja pakai rumus yang QD sama QS. Sebenarnya ini juga bisa pakai yang QD sama QS, tapi kan repot ya, harus diubah bentuknya menjadi QD sama dengan QD sama QS kayak gitu. Tapi karena ini sudah PS dan PD, ya kita langsung masukin aja untuk menghemat waktu. Jadi PD nya kita masukin 3000 min Q sama dengan 2Q tambah 400. Kita kelompokin yang Q sama Q, lalu kita jumlahin, habis itu kita bagi 2600 bagi 3, ketemulah 866,67. Ini ketemulah QE nya atau equilibrium quantity. Untuk nyari PE nya, kita bisa masukin QE yang sudah kita temukan ini ke dalam salah satu fungsi, bisa fungsi permintaan maupun fungsi penawaran. Jadi di sini aku kasih contoh masukin ke fungsi penawaran. Jadi kita Q-nya ubah menjadi 866,67, kita kalikan terus tambah 400, ketemulah PE-nya 2133,33. Maka ME-nya 866,67 dan 2133,33. Oke, sekian dari aku. Thank you and good luck.